Episode hari ini dimulai dengan Ari yang sedang mencari Imli. Dia menunjukkan foto Imli ke Sapam dan bertanya, apakah dia pernah melihat istrinya. Sapam menjawab, tadi Imli datang ke rumah sakit, tapi sekarang aku tidak tahu di mana. Sementara itu, Imli terbaring beku di tempat pengawetan mayat. Dia berpikir dia harus bisa keluar dari sana demi bayinya dan Ari. Petugas kamar mayat mengeluarkannya lalu membawanya untuk dikremasi. Petugas berhenti untuk menunggu lift. Tangan Ari dan Imli tidak sengaja bersentuhan. Ketika Ari sedang lewat mencari Imli, mereka merasakan satu sama lain. Ari kemudian melari mengejarnya. Namun petugas sudah masuk ke dalam lift. Kemudian para petugas sampai di ambulans, lalu memasukkan Imli ke dalam. Imli berharap Ari datang secepatnya untuk menyelamatkannya. Ari berlari dengan kekuatan super, mengejar ambulans dan berhasil menghentikannya. Dia kemudian masuk ke dalam ambulans, lalu dengan panik membuka kain kafannya. Dia terkejut melihat Imli yang membeku. Ari dengan cepat membawa Imli keluar dari sana, kemudian menyelimutinya agar tubuhnya hangat. Imli kemudian sadar. Ari lalu memberikannya sup hangat. Imli berterima kasih pada Ari. Ari marah dan menyalahkan Madap atas kejadian yang menimpanya. Imli berkata, Madap tidak bersalah. Dia masih terbaring di ranjang rumah sakit. Yang melakukan semua ini adalah temanmu, Joti. Ari kaget mendengarnya. Ari langsung membawa Imli pulang ke rumah untuk menemui Joti. Sesampainya di rumah, Ari berteriak dengan marah memanggil Joti. Semua orang datang dan kaget mendengar teriakan Ari. Imli mengatakan, Joti akan keluar jika dia di rumah, tapi kalau dia tidak keluar, berarti dia di rumah sakit untuk mencoba membunuhnya dan Madap. Narmada berkata, bagaimana bisa Joti berada di rumah sakit? Dia sejak pagi ada di kamarnya, melakukan meditasi untuk mendoakan kesehatan Imli dan bayinya. Imli tidak percaya. Lalu mereka pergi ke kamar Joti. Mereka sampai di sana. Imli terkejut melihat Joti dan Harry sedang berdoa. Harry bertanya kepada Imli, apa ada yang ingin kamu katakan? Imli berkata, ini tidak mungkin. Bukankah tadi kalian berada di rumah sakit? Ari meminta maaf kepada Joti dan Harry karena mengganggu puja mereka. Lalu berkata kepada Imli, kamu salah menuduh mereka. Apa kamu melihat wajahnya mencoba melukaimu? Imli mengatakan, jika dia hanya mendengar suara Joti yang menyuntikkan racun padanya. Dan dia juga melihat Eri di rumah sakit. Ari berkata, aku tidak mengenalimu lagi sekarang. Kamu sudah banyak berubah. Aku tidak bisa mempercayaimu. Kamu terlalu banyak membohongiku. Dan sekarang kamu mencoba memfitnah temanku. Ari pergi dengan kesal. Harry lalu menyusulnya. Imli langsung meminta Joti untuk menghentikan dramanya. Joti berkata, aku tidak berbohong. Aku berdoa di sini sejak pagi. Imli tersenyum sinis dan berkata, kamu sangat licik. Kamu sudah melewati batas. Kamu mencoba membunuhku, bayiku, dan Madap. Aku bersumpah untuk mengusirmu dari kehidupan kami. Kemudian Imli kembali ke kamarnya. Ari berkata kepada Imli, kamu sudah menghancurkan harga diriku dan kepercayaanku padamu. Imli bertanya, apa maksudmu? Ari menjawab, kamu mencoba membalas dendam dengan memfitnah temanku yang mencoba melukai kalian. Sedangkan Joti, sejak dia datang ke rumah ini, dia selalu sibuk berdoa untuk kita. Dan dia juga sangat mempercayaimu. Sedangkan kamu sibuk memfitnahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Imli mengatakan, jika dia akan membuktikan pada Ari bahwa dia benar dan dia sudah salah mempercayai Joti. Ari berkata, kamu tidak mempunyai bukti apa-apa. Jika benar Joti sejahat itu, Imli pergi dari sana sambil menangis. Setelah beberapa saat, Joti pergi ke kamar Ari sambil membawa persembahan. Ari berkata pada Joti, aku tidak tahu bagaimana bisa Madap mencuci otak Imli, sehingga dia sangat mempercayainya. Dan dia sekarang masih terbaring di rumah sakit. Joti terkejut mengetahui bahwa Madap masih hidup. Lalu menghasut Ari untuk melawan Madap karena dia sudah berbuat salah kepadanya dan Imli. Ari berkata, aku tidak akan memaafkan siapapun yang melukai Imli. Ari kemudian pergi menemui Madap. Joti panik karena takut rahasianya akan terbongkar jika Ari berhasil menemui Madap. Imli yang sudah menyamar sebagai Kari menguping pembicaraan mereka dan berbicara di dalam hati, apa rencana Joti selanjutnya.
Dia datang dan menyuruh Kari untuk membawakannya air kelapa ke kamarnya. Kari berkata iya, lalu dia mendapatkan ide untuk menjebak Joti. Sementara itu, Joti sedang berjalan sambil mengingat kata-kata Ari dan berbicara di dalam hatinya. Semakin aku menghasut Ari, dia semakin cerdas. Aku harus menghentikannya bertemu dengan Madap. Dia lalu melihat Kari membawa air kelapa dan bertanya, untuk siapa air kelapa itu? Kari meminumnya dan mengatakan, aku datang ke rumah ini bekerja untuk Imli, bukan untuk menjadi pembantu semua orang. Aku sudah lelah, andaikan aku bisa bekerja hanya untukmu saja, aku berjanji akan menuruti apa saja perintahmu. Joti tersenyum dan mendapatkan ide untuk memanfaatkan Kari untuk membunuh Madap, lalu menyalahkannya. Joti setuju dan menyuruh Kari membawakannya air kelapa ke kamarnya. Ari tiba di rumah sakit dan terkejut melihat kamar tempat Madap dirawat terbakar, lalu dengan cepat berlari ke dalam. Harry berada di sana hanya bisa diam dan mengingat perkataan Joti yang menyuruhnya membakar Madap hidup-hidup. Dia kemudian menelpon polisi dan mengatakan dia melihat Ari mencoba membunuh Madap dengan membakar kamar tempat Madap dirawat. Setelah itu dia mengirimkan bukti video kebakaran itu kepada Joti. Joti sangat bahagia melihatnya. Ari masuk ke dalam dan memanggil Madap. Polisi datang dan menangkap Ari. Ari bertanya, ada apa? Polisi menjawab, ada seseorang yang melaporkan jika kamu yang membakar tempat ini. Ari mengelak, namun polisi dengan paksa membawanya. Di sisi lain, Kari membawakan air kelapa untuk Joti, lalu menaruh alat perekam suara di bawah nampan. Joti lalu menawarkannya alkohol untuk merayakan kerjasama di antara mereka. Kari menjadi takut karena dia tidak pernah meminumnya. Joti menuangkan alkohol untuk Kari. Kari diam-diam membuangnya ke pot bunga. Setelah beberapa saat, Joti mabuk karena terlalu banyak minum alkohol. Dia kemudian mengatakan pada Kari, jika sekarang Madap mungkin sudah mati. Tiba-tiba Harry datang dan menghentikannya. Dia menarik Joti dan melarangnya berteman dengan Kari. Lalu menyuruh Kari pergi, karena dia akan membicarakan hal penting dengan Joti. Kari diam-diam mengambil perekam suara dan pergi. Pengacara Ari menelpon Imli dan memberitahu jika Ari ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Madap. Imli meminta pengacara untuk menjaga Ari sampai dia datang. Kari tiba di kantor polisi dan berpura-pura menjadi staf kebersihan, lalu masuk ke dalam sel Ari. Ari melihatnya dan bertanya, sedang apa kamu di sini? Kari menjawab, aku sedang melakukan pekerjaan paruh waktuku di sini. Dan kebetulan aku melihatmu, tapi apa yang kamu lakukan di sini? Ari meminta Kari untuk tidak memberitahu Imli jika dia masuk penjara karena tuduhan membakar kamar Madap. Kari bertanya, kenapa kamu pergi ke sana? Ari berkata, aku sangat bingung, jadi aku pergi menemui Madap untuk memastikan sesuatu. Kari bertekad untuk membebaskan Ari dengan cara apapun. Di tempat lain, Joti bertanya kepada Harry kenapa dia akan pergi. Harry menjawab, aku akan pergi jauh darimu. Joti memecahkan botol di tangannya dan berkata, kamu tidak akan bisa lepas dari cengkraman tanganku. Harry memberitahu Joti bahwa dia sudah membakar kamar Madap dan menuduh Ari melakukannya lalu melaporkannya ke polisi. Joti terkejut lalu menyuruh Harry untuk membebaskan Ari. Harry berkata, aku bukan bonekamu. Aku tidak keberatan jika Imli tahu semuanya, ataupun Ari membusuk di penjara. Joti lalu mengancam Harry, dia akan bunuh diri dan menyalahkannya jika dia tidak menuruti perintahnya. Harry frustasi dan terpaksa menurutinya. Di kantor polisi, Kari meminta kepala polisi untuk membebaskan Ari. Polisi berkata itu mustahil karena Ari terbukti bersalah. Kari mengatakan dia akan membuktikan Ari tidak bersalah. Dia lalu menanyakan waktu kejadian kebakaran di ruangan Madap. Polisi menjawab, kami mendapat telepon dari saksi mata. Kari membuat panggilan dan melaporkan sesuatu yang konyol kepada polisi, lalu berkata, siapapun bisa membuat laporan palsu untuk menjebak orang lain. Kepala polisi mengatakan dia benar dan menyuruh anak buahnya untuk membebaskan Ari. Ari heran sambil berbicara di dalam hatinya. Ini sulit dipercaya, Kari bisa melakukannya. Imli berpikir untuk memberikan Ari bukti rekaman suara Joti yang mengakui semua kejahatannya. Joti datang ke kantor polisi sambil berlari. Dia tidak sengaja menyenggol Imli dan membuat perekam suara terjatuh dan pecah. Joti kemudian langsung memeluk Ari dan berkata, aku sangat mengkhawatirkanmu. Harry mengatakan kepada polisi, dia bertemu dengan seorang tukang listrik di tempat kebakaran.
dan memberitahunya jika kebakaran terjadi karena listriknya konslet. Jadi Ari tidak bersalah. Pengacara Ari bertanya kepada polisi, apa kesaksian ini sudah cukup untuk membebaskan Ari dari semua tuduhan? Polisi berkata, iya. Kari berpikir, kali ini aku gagal lagi untuk membuktikan Joti dan Harry bersalah karena mereka merusak alat rekamannya. Ari berjalan menemui Kari dan berterima kasih karena sudah membantunya. Joti bertanya kepada Kari, sedang apa dia di kantor polisi? Ari menjawab jika Kari sedang melakukan pekerjaan paruh waktunya di sini. Kari bertanya pada Joti dan Harry, bagaimana mereka bisa tahu jika Ari berada di kantor polisi? Harry berkata, kami mendapat telepon dari kantor polisi, jadi kami dengan cepat datang ke sini. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah. Kari menelpon Ibu Madap dan menanyakan tentang kondisi Madap. Ibu Madap berkata, kondisi Madap baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Kari mengatakan, aku akan memindahkan Madap ke Pang dan dia sampai pelakunya tertangkap. Ari merasa galau lalu masuk ke kamarnya. Kari melihatnya dan menjadi panik karena dia belum mengubah dirinya sebagai Imli. Sundar berbaring di kasur, dia menyamar sebagai Imli. Ari datang dan berbaring di sebelahnya sambil membelai halus rambutnya. Sundar menjadi takut saat Ari mulai menjadi romantis. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video supaya tidak ketinggalan episode Emily selanjutnya.